Saya bukan menyalahkan presiden pertama kita, Pak Soekarno, ya. Saya baru pulang dari Filipina. Federasi Filipina itu mendaftarkan ke FIFA sama dengan Indonesia, 1930. Terus taktik strateginya seperti apa, sehingga seluruh komunitas sepak bola yang selama ini masih mau melakukan yang benar, yang baik, ya, dengan cara-cara yang sehat, itu bisa bergabung sama Sarman dan kawan-kawan. Karena saya bicara ini pengalaman. Puluhan negeri saya datangi secara 14 tahun, ya. Semuanya federasi memiliki kantor. 4 kali itu semuanya adalah petunjuk presiden. Ya, hanya ada satu presiden yang menurut saya catatan sejarah ini banyak orang nggak tahu, mungkin lupa ya. Hanya Megawati lah presiden yang tidak mencampuri PSSI. Selamat buat Coco Mio Channel, semoga terus menjadi wahana untuk membahas sepak bola, musik, dan politik. Bravo Coco Mio Channel. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa bernama Sarman El Hakim. Doi ini adalah ketua masyarakat sepak bola Indonesia yang sudah keliling dunia untuk kampanye tentang sepak bola nasional yang bobrok. Dalam 20 tahun terakhir ini, sepak bola nasional digerogotin oleh kartel-kartel mafioso. Bahkan di tahun 2019 Kongres PSSI juga gemuruh menggunakan money politik, dan seolah-olah ketika mendapat medali perunggu SEA Games itu mereka euforianya sudah luar biasa. Padahal sebetulnya lembaga PSSI itu kosong belum. Apalagi dikaitkan oleh Ketua Umum PSSI yang sudah pasti tahun 2024 itu kampanye untuk Gubernur Jawa Barat. Baliho-baliho di kawasan Jawa Barat, di kota-kota besar beredar poster-poster baliho Iwan Bule. Ini semakin tidak sehat. Sarman yang punya gagasan untuk merubah PSSI pun sulit, karena harus menggunakan uang, harus jadi anggota, harus banyak macam-macam. Nah, kira-kira nih kalau PSSI diganti dengan lembaga baru nih, karena semuanya sudah ndablek, semuanya sudah merasa bahwa mereka bisa membangun sepak bola nasional. Menurut Sarman nih gagasannya, kalau membangun wadah baru kaitannya dengan FIFA sama negeri ini, itu bayangan Sarman apa sih? Oh, terima kasih ya Mbak Cucu ya. Jadi sebetulnya ide untuk membuat federasi baru Mbak Cucu itu muncul karena apa? Karena berjalannya sepak bola kita ini itu sudah mengkhianati daripada dua tujuan. Ya. Apa aja tujuan pertama yaitu tujuan yang waktu itu kita belum merdeka. Nah, Pak Suratin lebih tepatnya almarhum itu datang ke Eropa untuk mendaftarkan diri sebagai anggota FIFA yang saat itu kita belum merdeka, namanya Hindia Belanda. Nah, dari situ kita lihat hari ini, apakah tujuan yang dilakukan Suratin sama? Satu. Kedua, setelah kita merdeka, karena tujuan federasi itu untuk kita merdeka, nah kita merdeka tahun 45, ya. Nah, pada kita merdeka, Bung Karno mengatakan, kita sudah merdeka ini, cepat daftar kembali. Nah, tahun 52 Soekarno mengirimkanlah ya orangnya untuk mendaftar ulang. Nah, waktu mendaftar ulang tahun 52 kita resmi menjadi anggota FIFA dengan nama Indonesia. Nah, ada catatan resmi itu waktu pendaftaran, ibarat kata ADRT atau statuta. Jelas Soekarno mengatakan bahwa
sepak bola tidak boleh dikuasai oleh kelompok atau perseorangan. Nah, dua momentum ini yang hari ini kita rasakan, ya, dan prestasinya akhirnya itu nggak muncul karena waktu kita mempunyai tujuan federasi yang negara kita belum merdeka namanya Hindia Belanda, dia punya prestasi, yaitu apa? Hadir Piala Dunia 1938 di Perancis. Itu cita-cita. Nah, pasca itu kita merdeka tahun 52. Apa yang didapat dari kita menjadi anggota FIFA dengan nama PSSI dan Indonesia? Kita seharusnya hadir di Piala Dunia 1958 di Swedia. Tapi kan karena politik juga akhirnya kita mengundurkan diri. Jadi maksud saya, kalau tidak punya cita-cita, ya lebih bagus ya kita mempunyai ide baru gitu loh. Karena berjalannya federasi ini ya mengkhianati daripada dua momentum bersejarah. Yaitu waktu kita sebelum merdeka, cita-citanya merdeka, dan hadiahnya kita benar ya tampil di Piala Dunia 1938 di Perancis. Tahun 52 setelah kita merdeka, kita ditakuti di Asia kok. Bahkan tahun 58 kita lolos 8 besar Piala Dunia 1958 di Swedia. Tapi karena Soekarno mengatakan ini ada unsur politik, kalau kita lanjutkan kita akan ketemu dengan negara Israel di tanah Israel. Akhirnya kita mundur. Nah, itu garis besar kalau misalkan federasi mempunyai cita-cita. Nah, hari ini sudah tidak punya cita-cita, bahkan mengkhianati siapa? Cita-cita daripada Suratin, yaitu Federasi untuk Pribumi. Nah, hari ini kita lihat ya, kita lihat apa? Masuknya orang asing, meskipun katanya keturunankah, macam-macam alasan yang masyarakat dipaksa untuk menerima itu dengan dasar cita-citanya berprestasi, kenyataannya enggak. Tapi kita coba kelas balik. Ketika tahun 30 waktu didirikan PSSI 19 April 30 itu kan sebagai bagian dari alat perjuangan bangsa. Ya, itu yang pertama. Yang tahun 52 setelah Indonesia merdeka, Indonesia resmi menjadi anggota FIFA. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah kalau lembaga PSSI ini kita rubah, Ya. kita mendirikan lembaga baru, Ya. karena PSSI dablek ya, Ya. dia mengkhianatin dua hal yang tadi Dua besar, dibicarakan, ya. itu apakah diterima oleh FIFA kalau ini didaftarkan lembaga baru? Pertanyaannya gini, Mbak. Kita harus paham dulu bahwa FIFA ini adalah perkumpulan. Oke. Nah, turunannya, anggotanya di setiap negara namanya perkumpulan juga. Oke. Nah, sekarang kita mengenal PSSI. Nah, kita hubungkan dengan hukum di Indonesia. Bolehkah ada perkumpulan lebih dari satu? Boleh. Nah, kalau boleh dan diakui oleh pemerintah, kita daftar ke FIFA. Daftar ke FIFA, ini ada contohnya bahwa di satu negeri atau lebih tepatnya Brunei pernah membuat federasi baru. Karena apa? Kembali ke cita-cita juga. Saya pernah datang ke sana. Saya tanya, kenapa alasan Anda membuat federasi? Karena cita-citanya melenceng. Resiko cita-cita melenceng apa? Prestasinya nggak ada. Nah, Indonesia itu yang terjadi hari ini. Kalau orang mengatakan, apa syarat mutlak untuk diterima oleh FIFA sebagai anggota? Ya, satu syaratnya, mampu menjalankan kompetisi dengan anggotanya. Nah, kita sekarang, Pak Coco ya, kita punya strata sebetulnya. Strata kompetisi yang dimiliki oleh pemerintah dan dimiliki oleh klub. Kalau pemerintah, itu adanya Porda, ada PON, ada SEA Games, ada Asian Games dan Olimpiade. Ini pemerintah punya. Tapi kalau swasta punya klub, kemarin Liga 3 jumlahnya puluhan, mampu nggak di cover oleh PSSI? Tidak. Jadi kalau misalkan ditanyakan, bisakah suatu negeri membuat satu federasi baru? Saya mengatakan bisa. Asal memiliki anggota dan mampu menjalankan kompetisi. Nah, orang mengatakan, bagaimana dengan sejarahnya? Kita tinggal mengatakan, sejarahnya buruk. Sejarahnya buruk, dan ini diketahui. Tambah lagi, Bang Jojo ya, saya bukan menyalahkan presiden pertama kita, Pak Soekarno, ya. Saya baru pulang dari Filipina.
Federasi Filipina itu mendaftarkan ke FIFA sama dengan Indonesia 1930, sama dengan Suratin dan dengan orang Filipina ke Eropa. Yang menarik adalah Filipina punya kantor federasi berdiri tahun 1907. Nah, pertanyaannya, kenapa waktu itu kita nggak bikin kantor federasi? Apa nggak penting? Apakah ada persaingan politik di sini? Kan gitu. Nah, kita kembali sekarang. Kalau kita kembalikan ke sejarah, minimal kita mewujudkan cita-cita daripada almarhum Suratin, bahwa sepak bola alat perjuangan untuk kemerdekaan, dan melanjutkan juga cita-cita daripada Presiden pertama kali Soekarno mengatakan sepak bola tidak boleh dikuasai oleh perseorangan atau kelompok. Itu sebetulnya untuk bisa direstuin oleh lembaga negara pemerintah, kan waktu PSSI didirikan juga atas persetujuan Presiden Republik Indonesia saat itu ya. Sekarang ini dengan kondisi yang sudah berbeda, bagaimana caranya Sarman itu meyakinkan pemerintah Indonesia saat ini bahwa untuk membentuk organisasi yang baru sama-sama mengelola sepak bola itu seperti apa? Gini Mbak, sebenarnya saya juga tidak mau mengatakan bahwa seorang individu yang ambisius. Saya ini bercerita mengenai perjalanan, gitu ya, apalagi sejarah. Orang sampai hari ini mengatakan kepentingan apa Suratin mendaftarkan federasi ke Eropa? Kepentingan apa? Sampai hari ini tidak terjawab. Dengan siapa Suratin pergi ke Eropa? Sampai hari ini tidak terjawab. Lambang federasi apa yang diserahkan oleh Suratin? Sampai hari ini tidak terjawab. Bendera apa yang diserahkan Suratin ke federasi, ke FIFA sebagai bendera federasi kita? Jawabannya, jadi maksud saya, jawabannya tuh gini, ketika tadi bertanya, Sarman kan sudah berkali-kali ke Swiss di markas FIFA. Jawabannya yang terdata waktu Sarman ke markas FIFA itu, Suratin mendaftarkannya atas nama PSSI itu bersama siapa, bendera apa, logonya seperti apa. Ya tolong dijelasin. Ya, makanya kan jadi gini Mbak. Jadi kalau misalkan kita orang bertanya apa penting gitu loh kita bikin federasi baru gitu kan? Nah, apa penting apakah lebih baik ini dimaksimalkan gitu kan yang ada gitu dengan sejarah-sejarahnya? Ya kita bisa jawab, sejarah apa yang dimiliki oleh PSSI hari ini? Orang sejarah pengkhianatan kok. Aset apa yang ada di PSSI ini? Orang asetnya nggak punya kok. Coba bayangkan ya. Kita agak melompat sedikit. 2018, salah satu orang Indonesia yang melihat bagaimana perjuangan pelatih kita, timnas kita, Fahri Husaini. Hampir 2 minggu saya di sana. U16 saat itu yang dikenal dengan Bagus dan Supriyadi masalah, itu menggetarkan kawasan Asia. Saya di sana dengan beberapa pelatih yang memang mengamati, dia bilang, ini luar biasa Indonesia ini. Dia pasti lolos ke U17 Peru. Tapi apa? Apa kenyataannya? Fahri Husaini bisa menjawab itu. Ada satu permainan yang sampai hari ini tidak dibuka. U19 kita tahun 2018 itu bertanding untuk lolos U20 Polandia. Kita berhadapan dengan Jepang. Yang saat itu ya di GBK orang Jepang bilang kita kalah. Orang Jepang bilang, saya tanya kenapa kalah? Anak-anak nervous. Anak-anak kami tidak pernah ditonton dengan puluhan ribu penonton. Babak pertama kita kalah 1-0. Babak kedua yang luar biasa, hujan yang di luar babak pertama tidak masuk, babak kedua masuk, hujan dan petir. Anak-anak Jepang tidak mau bermain. Kami mau mundurkan karena ini alam tidak berpihak kami, kata pelatih Jepang. Bahkan dia bilang ini ada magic nih gitu. Apa kenyataannya? Kalah juga. Pertanyaannya apa? U16 Fahri Husaini kemana dia? Karena kalau tambah 4 tahun U20 dia, produktif dia. U19-nya Indra Sapri yang dikenal dengan Todd Ferre dari Papua, kemana dia?
Jadi maksud saya, kalau kita hari ini bicara, ayo kita sama-sama bersepakat untuk bikin federasi baru, ya, dengan suatu harapan bahwa jumlah pemain kita banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Kalau saya jalan ke lebih 40 negara, orang mengatakan, Sarman, sepak bola kamu itu sepak bola hebat, tidak ada tandingan di dunia ini. Kenapa? Saya bilang, karena ada satu yang kamu miliki, keunggulan komparatifnya. Apa? Alam. Anda bisa bermain sepanjang tahun. Ditambah lagi kalau kita datang ke kantor Federasi Jepang, saya pernah beberapa kali ke sana, dia bilang begini, sepak bola Anda, sepak bola yang berkekuatan bagaikan pulau yang tersebar. Saya kaget tahu, saudara. Jadi ini sebenarnya, ya, membuat federasi baru ini adalah rumah besar untuk anak-anak kita, bukan yang hari ini. Enggak, kembali lagi ke federasi baru. Ya. Sebetulnya saya sendiri juga nggak ada masalah, karena di dalam politik sepak bola itu tahun 2012-2013 itu ada lembaga namanya KPS ini, lembaga Komite Keselamatan Sepak Bola Nasional tuh. Penyelamat nasional, ya, itu tiba-tiba tidak ada juntrungannya di ACC sama FIFA. Dia boleh melakukan semua hal, termasuk membangun kompetisi, ya kan? Dia bisa dilindungi oleh FIFA. Padahal dia bukan anggota FIFA. Dan PSSI di bawah Arifin Panigoro yang dikelola oleh Johar Arifin dan Farid Rahman itu kalah lawan KPSI, sehingga Johar dipaksa untuk mendapat wakilnya Lanyala. Nah, dari kompilasi tadi, ya kan, gagasan membangun, orang KPSI aja yang bukan anggota FIFA direstui sama FIFA. Maksud saya, ini bisa jadi cikal bakal menerjemahkan kepada negara, kepada pemerintah, bahwa tahun 2012-2013 itu lahir KPSI yang bukan anggota FIFA, itu menguasai sepak bola nasional. Nah, sekarang ini kira-kira strategi apa yang dimiliki oleh Sarman sehingga federasi baru menyaingin PSSI itu mulus? Pertanyaan Mbah itu sebenarnya sangat mudah dijawab, Mbah, ya. Kita jawab seperti ini, ya. Dulu waktu kita belum merdeka, Hindia Belanda ada federasi NIFU, ya, betul. Okay. Dan itu juga ada pribumi. Betul. Lah, ada ide daripada almarhum Sulatin dengan tujuan menyatukan Nusantara. Belum ada nama Indonesia. Nah, ini bisa dibandingkan dengan sekarang, gitu loh, ya. Nah, sekarang udah ada NIFU lagi, ya kan? Udah ada NIFU lagi. Nah, pribumi nih, ya, dengan alasan apa? Alasan prestasi, alasan merugikan, banyak alasan-alasan gitu loh. Yang akhirnya FIFA cuma mengatakan, yes, saya salah satu orang, Mbak, ya, pada saat waktu di kantor FIFA itu dan tercatat oleh FIFA, banyak demonstran yang datang ke sana menghujat FIFA. Saya dari Indonesia membuat spanduk cukup besar, ya, dengan nama Save FIFA. Itu ada catatan. Jadi kalau misalkan kembali ke apakah FIFA menerima, saya kok meyakini bisa. Karena apa? Ada alasan yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau yang ditakutkan oleh FIFA hari ini, ya, Mbak Jojo, ya, sebenarnya, ya, sepak bola akan ditinggalkan oleh rakyat Indonesia. Karena korbannya banyak. Dan popularitas futsal itu udah melebihi, gitu loh. Jadi kita coba saja menggali, ya, menggali keunggulan federasi yang akan kita tawarkan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Karena berjalannya, kalau Mbak Caca bilang tadi, kesemrautan, ini bukan masuk 20-30 tahun, gitu loh. Saya mantan pemain bola juga dulu, Mbak Caca. Saya merasakan bagaimana KKN di sana. Hari ini timnas kita, ya, saya bukan mengatakan tidak baik, proses pemilihannya pasti KKN, Pak. Pasti KKN. Jadi budaya KKN cukup luar biasa dalam
timnas kita gitu. Ya. Jadi Kita paham. Jadi maksud saya, kalau kita bicara membuat federasi itu reasonable, punya dasar dan punya alasan, yaitu mengembalikan cita-cita daripada orang besar Indonesia, yaitu almarhum Soeharto dan cita-cita Soekarno. Ya, artinya gini, cita-cita yang pernah didengungkan sejak Indonesia merdeka itu sudah ada. Sudah ada di cerita, sudah ada di medsos. Pertanyaannya adalah, komunitas sepak bola nasional di bawah PSSI itu antara korupsi, kolusi, nepotisme itu sudah mendarah daging. Bagaimana membongkar mereka-mereka ini dari ketua umum PSSI sampai esko-esko yang money politik, pemilihan asprof juga money politik, bahkan yang askot aja nih, asosiasi kota saja sudah money politik. Ini tidak gampang di Republik ini, karena sudah mendarah daging nih, sudah ada di jiwa dan di otak masing-masing komunitas bola. Menurut Sarman nih, untuk membongkar manusia-manusia jorok ini seperti apa? Karena itu yang harus diyakinkan pada pemerintah. Itu yang menurut saya nih, ada sesuatu yang Sarman belum memberi gambaran yang jelas, sehingga mungkin pendengar Cocomoyo Channel juga bisa ragu gitu, bahwa tadi memang PSSI sekarang itu mengkhianati sejarah. Pemerintah juga mungkin tahu, tetapi persoalannya untuk bisa mendirikan itu dan besok minggu depan atau bulan depan itu didaftarkan di AFC, di FIFA juga, itu nggak gampang. Nah, menurut Sarman apa nih clue-nya, solusinya, terobosan-terobosan sehingga mereka ini, ya benar kata Sarman, kita harus membangun, membuat lembaga baru bersaing dengan PSSI dan kalau perlu membunuh PSSI. Kira-kira apa strateginya? Ya, Mbak Cucu sudah bilang ya, kerusakan atau mafia katakan itu sudah mendarah daging, Mbak. Jadi kalau kita memperbaiki itu waktunya habis. Ini yang orang bilang mengatakan ke saya ya, Sarman, kamu selalu menghilangkan momentum. Itu loh. Jadi momentum itu waktu. Sekarang katakan Mbak Cece usia berapa, saya berapa gitu ya. Kalau dilihat dari waktu yang tersisa, nggak cukup waktu kita. Karena kerusakannya luar biasa. Saya ini berputar ya selama 15 tahun Sabang sampai Merauke. Terakhir kemarin dari Flores Larantuka. Di mana di Flores itu lahirlah yang namanya pelatih terkenal kita, Sinyo Aliando. Nah, itu saja sudah menandakan bahwa kalau misalkan kita membuat suatu harapan, ini federasi ini harapan. Nah, karena kalau PSSI ini tidak ada harapan. Sampai bayangin Mbak Coco ya, tingkatan yang sudah dibikin oleh pemerintah, ya katakanlah kemarin PON 2021 di Papua, juaranya Papua, runner-up-nya Aceh, juara 3-4 tuh Jawa Barat, Jawa Timur gitu ya. Nah kalau ini saja yang tidak tidak punya perhatian dari PSSI, sumbernya dari mana? Masa sumbernya naturalisasi? Sedangkan kalau yang namanya timnas itu, Pak Jojo, itu perang, itu udah perang, nggak ada lagi orang bicara kayak seperti kemarin. Saya ini satu orang yang sedih nangis menyaksikan kita tumbang oleh Vietnam. Merdeka tahun 54 kok, baru-baru ini, dan mengenal sepak bola karena Indonesia. Orang Vietnam bilang, Sarman, kami gila bola karena negara kamu, dan hari ini kami tumbangkan. Benar. Ya. Coba bayangin. Kembali lagi. Jadi kalau bicara federasi hari ini, Mbak Jojo yang mengatakan, bagaimana caranya? Tinggalin aja. Ya, tinggalin. Ini kan diomongin nih. Ya. Ini akan harus ada dalam taktik strategi perang-perangan, kan harus ada mempersiapkan pelurunya apa, terus taktik strateginya seperti apa, sehingga seluruh komunitas sepak bola yang selama ini masih mau melakukan yang benar, yang baik, ya dengan cara-cara yang sehat, itu
bisa bergabung sama Sarman dan kawan-kawan. Maksud saya taktiknya itu seperti apa? Karena actionnya itu harus ada faktanya. Kalau sekarang sampai hari ini kan masih baru, ya kita tinggalin. Tapi persoalannya bagaimana cara meninggalkan itu sehingga mereka juga ikut. Gini Mbak, ini sama juga seperti orang mengatakan waktu Suratin daftar ke FIFA dia sendiri, ya. Nah sekarang sebenarnya waktu dia datang ke FIFA sendiri, siapa yang dengar? Belanda. Nah babak kedua juga waktu Soekarno bilang daftar kita udah merdeka, juga nggak beberapa orang. Nah omongan kita ini harus didengar sama Jokowi. Ini sebenarnya. Jadi kalau misalkan Jokowi bener, panggil tuh siapa Mbak Coco, Sarman, ayo ngadu ke saya, apa alasan? Kita jelasin. Karena terpilihnya ketum PSSI Mbak Coco, kan saya 5 kali nih ikut nih, ya. 5 kalinya itu 4 kali, nanti yang kelima mungkin kalau memang betul-betul nggak bener ya. 4 kali itu semuanya adalah petunjuk presiden. Ya, hanya ada satu presiden yang menurut saya catatan sejarah ini banyak orang nggak tahu, mungkin lupa ya. Hanya Megawati lah presiden yang tidak mencampuri PSSI, maka terpilihlah Nurdin Halid. Akibat tidak dicampuri oleh Megawati, Nurdin Halid bisa bikin tuan rumah Asia, Piala Asia. Dan dari situ kita mengenal Garuda di dadaku. Jadi kalau misalkan sepak bola itu direstui presiden dan tidak dicampuri presiden, sepak bola akan berprestasi. Terakhir kita Iwan siapa? Pasti dari presiden. Edi dari presiden. Johar dari presiden. Nah hari ini ada 2 pilihan. Kalau kongres tahunan ini saya dengar akan berakibat kongres luar biasa dan memilih ketum yang baru, atau kita bikin presiden baru, itu harapan. Dari siapa? Dari Jokowi. Jadi omongan kita ini konsumsi presiden. Kita nggak usah mikir lagi pengurus PSSI yang enggak. Karena saya bicara ini pengalaman. Puluhan negeri saya datangi secara 15-14 tahun, ya. Semuanya federasi memiliki kantor. Vietnam memiliki kantor. Timor Leste Dan kita ke sana dulu ya. Memiliki tanah 3 hektar. Vietnam. Filipina, dia bilang kami tidak akan memindahkan kantor federasi ini yang berdiri tahun 1907, tapi kami punya training camp yang luar biasa sana. Lah, bagaimana dengan Indonesia? Jadi maksud saya kalau kita menyatakan bahwa bikin federasi sulit, bikin ini sayang sejarahnya, pertanyaannya punya aset nggak? Publik nggak tahu. Dan cita-cita anak-anak itu seperti ngambang gitu loh. Kalau kita datang ke negara lain, yang pertama kali kita lihat kantor federasinya. Karena di kantor federasi itu tercatat semuanya. Jangan-jangan ya kekalahan dengan negara lain itu hanya ada di media. Di kantor PSSI nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada kebanggaan, nggak ada perencanaan. Negara lain itu saya juga bingung. Kemenangan itu hasil dari perencanaan. Kalau kita kalah berarti kita nggak punya perencanaan. Perencanaan apa? Perencanaan menang. Gitu loh. Hari ini bisa kita masih menang dengan Timor Leste dengan ya mudah gitu. Tapi berikutnya Timor Leste punya kantor federasi, kata Mbak Coco. Gitu loh. Jadi kita ambil jalan pintas Mbak. Ini karena waktu Mbak. Saya takut kalau kita tunda 4 tahun, 5 tahun, kita berarti membiarkan anak-anak tumbuh tanpa harapan. Karena seluruh anak-anak yang hari ini berlatih dari Sabang sampai Merauke, tujuannya cuma satu. Menjadi timnas, menjadi anggota timnas Indonesia dan tampil di Piala Dunia. Itu jelas. Dan itu menandakan apa? Perencanaan. Nah kalau federasi nggak punya perencanaan, coba bayangkan seorang anak yang harus menggagalkan sekolahnya, menggagalkan liburannya hanya karena latihan sepak bola. Apakah itu dirasakan oleh kantor federasi kita? Tidak. Itu gambaran saya Mbak Coco, dan mudah-mudahan pembicaraan kita nih
saya sih meminta yang mendengar adalah Presiden kita, Jokowi, bahwa yang Anda titipkan ke Menpora tentang sepak bola itu gagal total. Bahkan mengkhianati. Saya sekali lagi, mengkhianati. Meskipun katanya negara lain melakukan naturalisasi, jangan coba-coba bandingkan Indonesia dengan negara lain. Karena negara lain itu takut dengan Indonesia. Saya pernah datang ke Jepang, orang Jepang bilang, Sarman, kalau kami mendengar ada putra Papua, kalau kami mendengar ada putra Maluku, putra Sumatera Utara, putra Makassar, kami kalah bertanding. Kami kalah sebelum bertanding dengan Anda. Karena apa? Kekuatan Anda terkumpul gitu. Kalau hari ini, ya, Pak Coco ya, Jepang bilang, Anda sebelum bertandingan dengan kami, Anda kalah duluan. Itu yang jadi masalah hari ini gitu loh. Makanya kalau ada federasi baru yang memberikan harapan, ini bukan menakutkan di kawasan Asia Tenggara, Asia bahkan dunia. Itu masalahnya. Oke, para pendengar di Cocomeo Channel, saya bisa menyimpulkan bahwa ada kata-kata Pele dulu, bahwa anak-anak miskin itu cita-citanya akan menjadi pemain hebat. Artinya mimpinya anak-anak miskin itu akan menjadi seperti Pele, seperti Maradona. Di Indonesia bibit-bibit itu sampai hari ini punya mimpi-mimpi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa federasi PSSI yang sekarang dipimpin Iwan Bule itu sudah mengkhianati cita-cita pendiri PSSI. Yang ketiga, bahwa sampai hari ini Impres nomor 3 tentang pembangunan infrastruktur sepak bola Indonesia yang ditandatangani oleh Jokowi tahun 25 Januari 2019 sampai hari ini tidak pernah disentuh oleh pembantu-pembantu Jokowi. Artinya Impres nomor 3 ini sebetulnya sudah dikhianati juga oleh Menpora dan juga PSSI. Artinya saran dari Sarman di Cocomeo Channel ini, mohon dibantu untuk bisa membangun federasi baru, karena federasi lama PSSI ini sudah bobrok, bahkan tinggal rubuhnya saja. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar obrolan kita di Cocomeo Channel. Adios, Cocomeo Channel. Jangan salah. Kita saling berdekapan. Bola dari dulu kegembiraan, menang kalah bukan hasil akhir. Marilah nikmati dengan cinta, bergandeng tangan. Yo, ayo kita saling menjaga. Yo, ayo kita semua bersaudara. Untuk apa saling bermusuhan? Untuk apa saling mendendam? Keringat darah dan air mata, doa-doa sudah dipanjatkan. Sepak